teman-teman tahu nggak sih apa itu tax shifting? Dikutip dari Luban Toruan tahun 1996, tax shifting atau yang dikenal dengan istilah pergeseran pajak adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan tidak menanggung beban pajaknya. Tax shifting memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, berkaitan erat dengan kenaikan atau penurunan harga. Yang kedua, distribusi kembali beban pajak di antara subjek pajak atau pihak yang terlibat, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan antara wajib pajak dan penanggung pajak. Dan yang ketiga, ini merupakan perilaku wajib pajak yang proaktif. Peraturan atau dasar hukum. Tax shifting memiliki sifat yang dinamis. Praktik ini tidak dikenai sanksi hukum karena masih berada dalam tax avoidance, yaitu memanfaatkan berbagai celah dalam undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung atau yang harus dibayarkan oleh pihak lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis tax shifting. Tax shifting dibagi menjadi 4, yaitu backward, forward, kombinasi backward dan forward, dan single point dan multi point. Penjelasan yang pertama adalah backward shifting. Menurut Cox and McClure, backward shifting terjadi saat harga barang yang dikenakan pajak tetap sama, tetapi beban pajak akan ditanggung oleh pihak yang terlibat dalam proses produksi. Backward shifting umumnya terjadi dalam kasus pungutan baru atau kenaikan tarif pajak. Pungutan atau kenaikan tarif ini dapat membuat pengusaha terpaksa menanggung sebagian beban pajaknya. Hal ini dikarenakan pengusaha khawatir kenaikan harga dapat mempengaruhi permintaan produk. Yang kedua adalah forward shifting. Terdapat forward shifting yang terjadi saat beban pajak sepenuhnya dialihkan kepada konsumen, bukan pemasok atau produsen. Hal ini pun dilakukan dengan cara memasukkan pajak dalam harga yang dibebankan kepada konsumen. Forward shifting ini memiliki kaitan dengan pajak tidak langsung atas konsumsi seperti PPN. Dengan forward shifting, beban PPN akan dialihkan sepenuhnya kepada konsumen dan tercermin dalam harga barang atau jasa yang dibayarkan oleh konsumen atau pembeli. Yang ketiga adalah kombinasi backward shifting dan forward shifting. Kombinasi keduanya dapat berarti produsen dari barang yang terkena pajak dapat mengalihkan beban pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menimbulkan sebagian kenaikan harga serta pengurangan pembayaran dari faktor produksi. Yang keempat adalah single point dan multi point shifting. Single point dan multi point shifting memiliki makna yang berbeda. Single point shifting terjadi ketika beban pajak dialihkan langsung dari pabrik atau produsen ke konsumen. Sedangkan multi-point shifting terjadi ketika beban pajak dialihkan dari satu pihak ke berbagai pihak. Selanjutnya adalah PPN, terdiri dari masukan dan keluaran. Pada umumnya, praktik pergeseran beban pajak terdapat pada pajak konsumsi atau tax consumption atau pajak pertambahan nilai dan cukai. PPN masukan. Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN, pajak masukan dalam PPN adalah pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang atau jasa kena pajak. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. PPN keluaran. Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang PPN, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat menyerahkan barang atau jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Singkatnya, pajak keluaran dalam PPN adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan penjualan atas barang atau jasa kena pajak. Oke guys, kan tadi kalian udah dijelasin nih apa yang dimaksud dengan tax shifting, kemudian jenis-jenis tax shifting itu kayak apa aja. Nah, sekarang aku mau jelasin ke kalian gimana sih contoh perhitungan dari forward dan backward shifting. Jadi, contoh pertama itu merupakan contoh perhitungan dari forward shifting. Bapak Ketut membeli berbagai macam fashion dari toko Salford & Co.
Barang yang ia beli memiliki total sebesar 800.000 dan itu belum termasuk PPN 11%. Berapa total yang harus dibayar oleh Pak Ketut? Jadi, pertama-tama kita menghitung besaran beban pajak yang ditanggung oleh Pak Ketut. PPN yang dibebankan adalah sebesar 11%, sehingga besarnya beban pajak adalah jumlah harga barang yang dibeli dikali dengan 11%, sehingga menghasilkan PPN masukan sebesar Rp88.000. Nah, setelah itu total belanjaan Pak Ketut ditambahin nih dengan total PPN masukan yang sudah kita hitung tadi, sehingga kita dapat mengetahui bahwa Pak Ketut harus membayar belanjaannya sebesar Rp888.000. Lalu, contoh yang kedua ini merupakan perhitungan dari backward shifting. Toko Sembako Sejahtera atau biasa disebut dengan TSS menjual beras kepada pelanggannya seharga Rp11.000 per kilogram. Pemerintah Indonesia memberlakukan PPN sebesar 11% atas penjualan barang termasuk beras. Akibatnya, HPP beras harus ditekan rendah agar tidak mempengaruhi permintaan dan penawaran pasar. Dalam situasi ini, TSS melakukan backward shifting kepada pelanggannya. Bagaimana sih perhitungannya? Nah, ini merupakan contoh perhitungan dari backward shifting. Dari yang kita tahu di soal sebelumnya bahwa harga jual beras itu sudah include PPN, sehingga harga berasnya menjadi Rp11.000 per kilogram. Tarif PPN yang dikenakan adalah sebesar 11%. Dari informasi di atas, kita dapat mengetahui besarnya BKP yang diberikan oleh penjual, yaitu sebesar Rp9.910. Didapatkan dari 100 per 111 dikali 11.000. Jadi, kita dapat mengetahui besarnya PPN keluaran yang diberikan oleh penjual kepada pemerintah adalah sebesar Rp1.090. Didapatkan dari Rp9.910 dikali 11%. Jadi, kesimpulannya, ketika pembeli harus membayar beras seharga Rp11.000, maka uang yang diterima penjual hanya sebesar Rp9.910 dan sebesar Rp1.090 harus disetorkan untuk pembayaran pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, ada proses tax shifting. Jadi, bagaimana sih proses tax shifting itu dan ada berapa tahap dalam proses tax shifting? Proses tax shifting terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama, beban pajak terletak pada wajib pajak yang mengadakan perhitungan pembayaran dengan negara atau juga disebut dengan impact of taxation. Pada tahap kedua, pergeseran beban pajak merupakan proses pemindahan beban pajak dari pembayar pajak kepada penanggung beban pajak atau juga disebut dengan the shifting of taxation. Di tahap yang ketiga, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan berpindah lagi atau juga disebut dengan incidence of taxation. Pada tahap terakhir atau tahap keempat, adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomis dengan adanya incidence of taxation yang disebut juga dengan effect of taxation. Pada bagian terakhir, kita akan membahas bagaimana analogi perbankan dan retail dengan tax shifting. Jadi, analogi tax shifting dalam konteks perbankan dan retail mengacu pada prinsip bahwa pajak dapat dianggap sebagai biaya yang dikenakan pada suatu transaksi. Dalam perbankan, pajak dapat dianggap sebagai biaya yang dikenakan pada suatu transaksi keuangan seperti biaya transaksi yang dikenakan pada nasabah. Dalam retail, pajak dapat dianggap sebagai biaya yang dikenakan pada suatu transaksi penjualan seperti pajak penjualan yang dikenakan pada produk yang dijual, dan itu akan dibebankan kepada si pembeli.